Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Matahari akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Nama saya Dinda Amelia Tambunan. Nama saya Dina Naptoli Tambunan. Nama saya Margaret Tambunan. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi menjadi dua sel anak. Sel mengalami pembelahan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Jenis pembelahan sel ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Berikut penjelasan. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ tubuh kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel darah, yaitu sel telur dan sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom. Setelah dari kromosom, sel induk pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom. Jumlah kromosom yang memiliki anakan adalah N atau disebut dengan haploid, maka pembelahan sel disebut sebagai pembelahan reproduksi. Adapun fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 1 adalah pembelahan profase 1. Pada tahapan ini, yang pertama, sel inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen yang berbentuk gelondong. Yang kedua, benang-benang kromatik menjadi padat, menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga, terjadi pembelahan silang atau dikenal dengan pertukaran segmen. Bola-bola DNA sesuai di antara kromosom motif non-saudara terhadap berikutnya, yaitu profase 1. Pada tahapan ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian tahapan anafase 1. Pada tahapan ini, kromosom homolog memisahkan dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan tahapan berikutnya yaitu telefase 1. Kromosom homolog memisah ke arah yang berlawanan. Kemudian membran inti dan sitogenesis menyebabkan terbentuknya sel antara anakan yang bersifat haploid. Kemudian tahapan fase pembelahan meiosis 2, yang pertama profase 2, di mana membran inti mulai rusak bagian-bagian kecil dan terbentuk gelondong pembelahan, dan selanjutnya kromatik mulai bergerak ke bidang pembelahan. Tahapan metafase 2 yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya anafase kedua yaitu tahapan kromatif terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir profase 2 yaitu nukleus terbentuk, kromosom mulai mengurai, kromatif sitogenesis terjadi. Yang berikutnya yaitu pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh yang dikenal dengan sel mati, yaitu dalam makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan jumlah sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan Struktur dan fungsi alat-alat reproduksi pada pria dan wanita. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya reproduksi terjadi melalui proses pertemuannya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum, membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian mengalami perkembangan embrio hingga dilahirkan menjadi anak, sehingga mamalia termasuk manusia bereproduksi secara seksual. Sistem reproduksi pria. Penis, saluran uretra, vesikula seminilasi, kelenjar prostrat, kelenjar Cooper, epidermis, testis, skortum. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urina sekaligus tempat keluarnya sperma. Skortum berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai dengan produksi sperma. Pada skortum terdapat 2 buah testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Epidermis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempatnya menyimpan sperma sementara. Saluran urina adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma atau urina.
Vesikula seminalasi merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi dari basa atau alkali, fruskosa atau gula monosakarida, hormon kelenjar sporta terletak di bawah kantung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Vesikula seminalasi merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berasal dari basa atau alkali. Kelenjar Cooper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan seminiferus berasal dari kata semen yang berarti sperma. Jadi, arti tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat haploid 2N mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk dua spermatosit yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami meiosis tahap 2, membentuk spermatid. Akhirnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Oogenesis adalah proses menghasilkan sel kelamin pada wanita. Dan untuk menyelesaikan proses oogenesis membutuhkan waktu bertahun-tahun. Oogenesis dimulai pada saat wanita masih embrio. Jadi, selama dalam kandungan, oogenesis sudah mulai terjadi. Pada mulanya, primordial gland cell akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogonium. Kemudian, oogonium akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oosit primer. Kemudian, oosit primer akan menghentikan proses pembelahannya di profase meiosis tahap 1 sebelum pubertas. Jadi, yang dibawa wanita saat lahir bukanlah ovum, melainkan oosit primer, di mana oosit primer ini adalah calon ovum yang dibawa oleh wanita sejak lahir. Artinya, sejak lahir wanita sudah dianggap memiliki persediaan oosit primer untuk seumur hidupnya. Bahkan saat lahir, ovarium mengandung sekitar 1 juta oosit primer. Kemudian, pada masa pubertas, hormon FSH akan merangsang sejumlah folikel untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Folikel adalah kantong-kantong yang berada di ovarium, dan biasanya hanya ada 1 folikel yang matang setiap bulan, dan hanya ada 1 folikel yang terpilih untuk melanjutkan meiosis tahap 1 yang belum selesai. Jika terpilih, artinya oosit primer akan menyelesaikan meiosis 1 dan akan melakukan pembelahan meiosis tahap 2. Kemudian akan berhenti kembali pada fase 2 yang menghasilkan 2 haploid yang ukurannya cukup beda. Sel yang kecil disebut dengan badan polartama. Kemungkinan badan polartama ini akan mengalami pembelahan dan mungkin juga tidak. Tapi membelah atau tidak, sel ini akan tetap bergenerasi. Dan sel yang lebih besar dan mengandung hampir semua
Sitoplasma oosit primer disebut dengan oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder akan dilepaskan saat ovulasi. Jadi yang dikeluarkan saat ovulasi bukan ovum, tapi oosit sekunder. Hanya jika sperma menembus oosit sekunder ini, maka meiosis 2 akan dilanjutkan. Jika penetrasi sperma benar-benar terjadi, maka oosit dengan cepat melengkapi meiosis 2 yang tadi terhenti di metafase dan akan menghasilkan satu sel telur yang besar yang disebut ovum. Dan badan polar kedua, karena tidak memiliki sitoplas yang mengandung nutrisi, badan polar ini akan mengalami degenerasi dan Setiap wanita mengalami pertumbuhan dan ketika mencapai masa pubertas akan mengalami menstruasi. Uterus pada organ reproduksi wanita akan berkembang ketika hamil dengan menebalnya dinding rahim. Jika tidak terjadi kehamilan, maka dinding rahim akan meluruh. Inilah yang disebut dengan menstruasi. Darah menstruasi itu akan keluar melalui vagina. Proses menstruasi biasanya terjadi pada 7 hingga 8 hari. Setelah proses menstruasi selesai, pada hari yang ke-10 sel telur terbentuk kembali di ovarium. Sel ini sangatlah kecil dan pada hari ke-14 terjadi proses ovulasi, yaitu pelepasan sel telur menuju tuba falopi. Sel telur ini bergerak menuju uterus bersama dengan ovulasi. Dinding rahim juga mengalami penebalan. Jika pada hari ke-28 tidak terjadi pembuahan oleh sperma, maka dinding rahim akan meluruh kembali bersama sel telur dan terjadilah menstruasi. Akan perhatikan gambar dan fokus pada level hormon. Kemudian kita berikan tanda warna yang berbeda. Hormon FSH berwarna hijau, hormon LH berwarna biru, hormon estrogen berwarna orange, dan hormon progesteron berwarna biru tua. Dan ini adalah gambar proses penebalan dinding rahim atau endometrium. Penjelasannya sebagai berikut. Fase menstruasi. Fase ini terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sperma, sehingga terjadilah menstruasi. Keluarnya darah melalui vagina. Menstruasi ini menyebabkan kadar hormon estrogen dan progesteron wanita mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari yang ke-1 hingga ke-5, bisa juga 7 hingga 8 hari. Yang selanjutnya adalah fase folikuler. Fase ini disebut juga proovulassi atau proliferasi. Fase ini dimulai pada hari pertama haid dan pada mulainya hipotalamus. Pada umumnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH. Folikel yang matang dapat memicu langkah estrogen untuk menebalkan rahim, sehingga terjadi kaya nutrisi bagi embrio untuk tumbuh. Fase ini rata-rata terjadi pada hari 6 hingga 14. Sebelumnya kita harus ketahui bahwa dalam kelenjar pituitari memiliki fungsi sangat penting dan sering disebut dengan master of gland. Ukurannya 1,25 cm dengan massa 0,5 gram. Kelenjar ini terletak pada bagian dasar otak, posisinya dekat dengan hipotalama. Berikutnya adalah fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari yang ke-14, meningkatnya kadar estrogen. Selama fase folikel memicu pituitari melepas hormon LH. Inilah awal proses fase ovulasi. Ovulasi adalah fase saat ovarium sel telur melepas sel telur yang sudah matang. Berikutnya adalah fase luteal, disebut juga fase pasca-ovulasi atau fase sekretori. Melepaskan sel telurnya, zat ini berubah jadi korpus luteum. Korpus luteum dapat melepaskan hormon progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon ini membuat lapisan rahim menebal dan siap untuk dibuahi sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka kadar progesteron dan estrogen yang memicu menstruasi.
Pada fase ini, gejala yang tidak hamil mengalami gejala PMS atau menstruasi, yaitu kembung, payudara nyeri dan bengkak, suasana hati berubah, sakit kepala, berat badan bertambah, dan susah tidur. Fertilisasi atau dikenal dengan pembuahan. Sebelum proses pembuahan berlangsung harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium atau dikenal dengan induk telur yang normalnya dari setiap bulan di dalam ovarium wanita ada banyak sel telur, namun dalam setiap bulannya ada sel telur dalam sebuah kantung yang dikenal dengan folikel yang dipersiapkan untuk menjadi anak. Setelah matang, sel telur akan keluar dari folikel sehingga terjadilah ovulasi sel telur. Berada di dalam tuba fallopi dan berlahan menuju rahim. Umur sel telur dalam tuba fallopi rahim hanya 24 jam saja, hingga apabila sperma yang membuahinya, maka ia akan mati dan kehamilan tidak akan terjadi. Setelah sel telur meninggal, folikel dalam ovarium menjadi korpus. Korpus luteum ini menghasilkan hormon prosenor yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah sehingga sebagai rumah bagi sel telur yang sudah dibuahi. Jutaan sperma dihasilkan sekali dalam 1 bulan. Di saat sperma masuk pada mulut rahim, sel sperma menuju rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai induk telur dan hanya satu yang dapat mencapai dalam hidup dalam induk telur. Sperma kemudian mempresentasikan ke dalam sel telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur. Dengan proses pembuahan, sel telur yang sudah mengalami pembuahan selama perjalanan menuju rahim. Zigot akan mengalami beberapa perubahan di dalam rahim. Zigot akan menempel pada dinding rahim dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Zigot adalah perkembangan janin setiap bulan. Penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah HIV. HIV adalah penyakit yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Belum ditemukan vaksin pencegahannya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan untuk mengatasi HIV atau AIDS. Penularan HIV biasanya terjadi karena ibu hamil yang positif HIV. Penggunaan suntik, transaksi darah yang terkontak HIV, hubungan seksual. Gejala umum penderita HIV. Hampir tidak ada gejala yang muncul pada awal terinfeksi HIV. Saat HIV semakin berkembang dalam tubuh, orang yang terinfeksi akan kehilangan kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan tubuh melemah. Demam, lelah, nyeri otot, sakit tenggorokan dan kepala, penurunan berat badan, batuk kering, keringat di malam. Yang kedua, gonore.
Gonore adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Yang ketiga adalah sifilis atau raja singa. Sifilis atau raja singa adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala penyakit sifilis adalah luka pada bagian masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, herpes simplex genitalis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyebabkan kulit di daerah genitalia luar anus dan vagina. Gejalanya adalah gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepuh kecil-kecil dan selanjutnya menjadi pecah dan menimbulkan luka. Yang ketiga adalah keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Yang keempat adalah epididymis. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymitis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu tetis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah gunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan dapat menyerang keringatan. Yang kedua, pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, gunakan handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab atau bau. Yang keempat, bagi laki-laki utamanya yang muslim diwajibkan untuk disunat agar tidak terhindar kanker penis dan kanker leher rahim pada istri. Yang kelima, bagi perempuan batasi penggunaan cairan pembilas vagina.